Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Emi Puspitasari, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Malang, Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 1. Saya melakukan perekaman pembelajaran untuk uji kinerja pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 di kelas 10 PMIPA 1 SMA Negeri 1 Ubud. Om Swastiastu. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Swastiastu, selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Semua baik ya? Baik Bu. Tetap semangat untuk pembelajaran daring hari ini. Semangat? Semangat? Semangat. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan lancar. Rama, silahkan pimpin doanya. Ya, sebelum memulai baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baik. Untuk presensinya sudah diakses Nesa Learning-nya? Sudah semua mengisi? Sudah? Sudah Bu. Oke, bagus. Baik. Kemarin Ibu informasikan hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat operasi logaritma. Materi prasyaratnya tentang operasi aljabar, sifat-sifat eksponensial, pengertian logaritma, dan sifat pokok dari logaritma. Untuk operasi aljabar tentunya kalian sudah biasa menggunakannya. Nah, untuk sifat-sifat eksponensial, masih ingat apa saja sifat-sifat eksponensial itu? Masih Bu. Ya, enggak, silahkan. Untuk sifat-sifat eksponensial ada 5. Yang pertama, A pangkat P dikalikan dengan A pangkat Q sama dengan A pangkat P tambah Q. Yang kedua ada A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurang Q dengan A tidak sama dengan 0. Untuk yang ketiga, A pangkat P dalam kurung pangkat Q sama dengan A pangkat P kali Q. Yang keempat ada AB dalam kurung pangkat P sama dengan A pangkat P kali B pangkat P. Dan yang terakhir A per B dalam kurung pangkat P sama dengan A pangkat P dibagi B pangkat P dengan B tidak sama dengan 0. Sekian sifat-sifat eksponensial yang dapat saya sampaikan. Rama bilang tadi ada 5 sifatnya. Benar? Yang lain ada yang ingin menambahkan? Sudah. Yang kedua, materi prasyarat kita yaitu tentang pengertian logaritma dan sifat-sifat pokok logaritma. Apa saja? Saya Bu. Ya, Ayu, Ari, Kumala. Pengertian logaritma itu merupakan inverse atau kebalikan dari perpangkatan yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok yang dirumuskan sebagai logaritma B basis A sama dengan C jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C. Yang memiliki sifat-sifat pokok diantaranya adalah yang pertama, logaritma 1 basis A sama dengan 0 jika dan hanya jika A pangkat 0 sama dengan 1. Sifat yang kedua adalah logaritma A basis A sama dengan 1 jika dan hanya jika A pangkat 1 sama dengan A. Sifat yang ketiga adalah logaritma A pangkat N basis A sama dengan N. Ya. Ada 3 sifat pokoknya ya yang harus kalian ingat. Nah, semua materi prasyarat yang tadi kita bahas itu akan digunakan untuk
membahas tentang materi kita yang sekarang, yaitu tentang sifat-sifat operasi logaritma. Bisa dipahami? Oke, bagus sekali. Ini kalian masih ingat semua. Nah, untuk kemarin juga Ibu informasikan modul serta link videonya. Sudah dicermati? Sudah dipelajari modul dan link videonya? Sudah. Bagus sekali. Nah, untuk pretestnya sudah coba dijawab? Bagaimana? Bisa? Bisa untuk pretestnya? Bisa. Yakin benar jawabannya? Karena yakin, Bu. Lumayan. Masih ragu? Oke, untuk itu benar salahnya sekarang kita pelajari tentang sifat-sifat logaritma operasinya, operasi logaritma. Setelah itu kalian pasti tahu, oh jawaban saya yang kemarin itu sudah benar atau salah. Nanti kita cek lagi di post test. Bisa ya? Seperti itu. Paham? Sekarang Ibu share sedikit untuk materi kita hari ini. Nah, kalian sering menanyakan apa sih manfaat kita mempelajari logaritma, sifat-sifat logaritma dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali manfaat kita mempelajari logaritma ini, karena materi logaritma ini digunakan dalam ilmu pengetahuan sebagian besar. Contohnya ini penggunaannya paling jelas pada perhitungan skala Richter untuk gempa bumi dan desibel. Logaritma juga diaplikasikan dalam perhitungan frekuensi musik, dalam biologi, dalam kimia, dan juga dalam ilmu lainnya. Salah satunya ini kasusnya adalah menentukan usia fosil. Berarti ini dalam bidang apa? Arkeolog ya. Tidak hanya arkeolog, dalam bidang kimia pun juga, walaupun dalam arkeolog kita menghitung tentang usia fosil, tapi coba lihat kasusnya. Sebagai contoh kasus, pernahkah kalian melakukan percobaan untuk mengamati fosil yang untuk mengetahui makhluk hidup itu sudah berapa lama masanya? Nah, caranya kita dengan mengetahui berapa usia fosilnya atau menentukan kadar atom C14. Ini materi apa? Kimia jadinya ya. Nah, tentunya akan menarik enggak kalau kita bisa jawab seperti ini? Iya. Nah, ini salah satu contoh kasus dari penerapan logaritma. Untuk kompetensi dasar bisa dicermati di sini. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menemukan kembali sifat-sifat operasi logaritma, menentukan nilai logaritma dan menggunakan sifat-sifat operasi logaritma yang sesuai, menyajikan hasil pemecahan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat logaritma, dan menyimpulkan penyelesaian dari permasalahan yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi logaritma. Jadi yang kita bahas adalah pengertiannya sudah kita bahas pertemuan sebelumnya. Sifat-sifat pokoknya juga adalah sifat-sifat operasi logaritma. Ada berapa saja? Nah, itu Ibu skip dulu, nanti kalian yang akan menemukan kembali apa saja sifat-sifatnya. Ini linknya sudah Ibu share kemarin, sudah kalian cermati juga dengan baik. Sekarang kita lanjut ke forum diskusi. Nah, siapkan alat tulis buku kalian. Silahkan sekarang masuk ke forum diskusi di Nesa e-Learning. Kita batasi waktu diskusinya 30 menit. Kalian download LKPD-nya di sana. Bisa dipahami? Baik, nanti setelah diskusi Ibu berikan lagi linknya. Kita presentasi di Zoom meeting kembali. Sekarang boleh ditutup dulu untuk sementara. Kita ketemu di forum diskusi ya. Oke. Peserta didik mendownload dan mencermati LKPD pada nesaelearning.com. Selanjutnya, peserta didik mendiskusikan permasalahan LKPD pada forum diskusi. Akan dilanjutkan pada forum diskusi.
Untuk grup A, diskusinya dimulai dari cowok istri Krisna Parani menanyakan teman-temannya masalah KPD, apakah sudah dicek belum, apakah sudah dicermati dan diisi untuk dicoba untuk menjawab KPD-nya. Kira-kira nomor berapa yang belum dimengerti? Ditanggapi oleh Andika. Untuk yang kegiatan 1 bagian B, saya kurang mengerti bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Cok istri kita yang izin menjawab untuk kegiatan 1B, saya menggunakan penyelesaian seperti ini. Bagus sekali nak, sudah bisa menampilkan hasil pekerjaannya. Silahkan yang lain mencermati dan menanggapi. Kasih rating 4. Kita masuk ke grup G. Dimulai dari Ida Ayu Dewi Madusadani. Halo teman-teman, dari modul logaritma yang diberikan, apakah ada yang mungkin tidak kalian pahami? Jika ada, kita diskusikan bersama di forum ini. Dia tanya apa sifat-sifat logaritma apa saja. Menurut modul yang diberikan dari Madusena, sifat-sifat operasi logaritma itu ada 7. Mungkin ada yang mau menjelaskan apa saja. Jika tidak, berikut merupakan sifat operasi logaritma serta penyelesaiannya. Rating 4, bisa muncul 4. Ini sifat-sifat yang saya ketahui. Ini sifat pokok logaritma bisa ditambahkan dengan sifat logaritma operasi logaritma yang disebutkan oleh Madu. Kasih rating. Selanjutnya di grup C. Oke teman-teman, semua ketemu lagi nih kali ini di forum diskusi matematika peminatan. Nah teman-teman, jadi tugas topik diskusi kita kali ini adalah logaritma. Sesuai arahan dari Bu Guru untuk modul KPD dan mempelajari modul, apakah ada pertanyaan atau tidak pahaman teman-teman mengenai materi logaritma tersebut, yuk diskusikan. Dari Intan Pramesti. Pertanyaan dari Leon, izin bertanya pertanyaan KPD yang permasalahannya simulation bagian B. Bagaimana caranya ya? Dan sudah men-share caranya. Ini Leon sudah bertanya nih, tapi sebelum itu bisa jelas aku post dulu ya apa saja yang diketahui agar teman-teman yang mau menjawab dan Leon bisa jelas menjawabnya. Tahapan yang bagus sebelum ke penyelesaian harus paham terlebih dahulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Izin menjawab dari Agung Surya Buana. Jawabannya bagus sekali, Agung Surya sudah dapat menampilkan hasil pekerjaan agar cermati bersama. Teman-teman, semua jawaban Agung Surya sudah benar ya, jadi caranya pun sudah jelas. Dan aku tadi berusaha mencari jawabannya juga dan jawaban kami sama. Jadi untuk penyelesaian dari permasalahan bagian B adalah T-nya 152.277 tahun. Begitu teman-teman, semoga dapat dipahami. Tanggapan dari Intan. Grup F. Untuk 3 dan 4 itu yang benar A B plus A tambah 1 per 2A per 2 tambah A, atau A tambah 1 tambah B per A tambah 2. Ini hasilnya dari Dita. Kita kasih rating. Oleh hasilnya fokus ke pembilang. Dari malah 1 per A kali A sama 1 B kali X sama B kan B. Jadi untuk pembilang itu hasilnya A tambah 1 tambah sekali tanggapannya hasil nilai. Kita berikan apresiasi, bagus sekali diskusi kalian. Silahkan lanjutkan, jika sudah selesai silahkan upload hasil diskusinya pada forum ini.
Oke anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai. Silahkan kumpulkan hasil diskusi kalian pada forum. Selanjutnya siap-siap untuk masuk ke Zoom meeting. Kelompok B sudah mengirimkan hasil diskusinya. Kelompok F juga sudah. Kelompok B sudah. Kelompok A sudah. Kelompok E juga sudah. Lanjutkan ke Zoom meeting. Oke, kita kembali lagi di Zoom meeting. Bagaimana? Masih semangat ya? Masih? Masih, Bu. Harus masih tetap semangat. Masih, Bu. Ya, oke. Tadi Ibu sudah cek forum diskusinya. Ibu sudah berikan komentar. Bagus sekali. Kalian saling memberikan tanggapan di sana. Sudah bisa menampilkan hasil pekerjaannya sehingga dapat dicermati oleh temannya. Dah, kita tepuk tangan dulu untuk hasil diskusi kalian. Oke. Kita lanjut, berarti kita ke presentasi kelompok. KPD-nya sudah disiapkan? Sudah semua? Sudah. Yang pertama, kegiatan satunya. Siapa yang akan mempresentasikan? Perwakilan satu kelompok, silahkan. Saya, Bu. Nanda Putri. Ya. Dari kelompok B. Kelompok B. Silahkan dipresentasikan, boleh share screen. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok B akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan 1. Pada kegiatan 1 ini terdapat topik permasalahan. Untuk topik permasalahannya bisa dilihat di screen teman masing-masing. Pada kegiatan 1 ini juga terdapat problem statement. Pada problem statement ini ada 3 topik pembahasan. Jadi saya akan mulai satu persatu. Yang pertama, yang A, berdasarkan permasalahan di atas, identifikasilah masalah di atas dengan bahasamu sendiri. Misal apa yang diketahui dan ditanya. Jadi diketahui di sini adalah waktu paruh karbon 14 adalah 5.730 yang dilambangkan dengan T besar. Yang kedua, kadar karbon 14 sebuah fosil adalah 10 pangkat min 20 yang dilambangkan dengan NT. Yang ketiga, kadar karbon 14 atmosfer sekarang adalah 10 pangkat min 12 yang dilambangkan dengan N0. Ditanya di sini adalah usia fosil yang dilambangkan dengan T kecil. Selanjutnya yaitu yang B. Bagaimana penyelesaian dari permasalahan tersebut? Jadi penyelesaian topik pembahasan di sini menggunakan rumus T sama dengan T dikali 2 log N0 per NT. T sama dengan, kita masukkan nilai yang sudah diketahui, T sama dengan 5.730 dikali 2 log 10 pangkat min 12 per 10 pangkat min 20. T sama dengan 5.730 dikali 2 log 10 pangkat 8. T sama dengan 5.730 dikali 26,575. Jadi T sama dengan 152.277. Lanjut yang C.
Dari hasil di atas, buatlah kesimpulan berapa usia fosil tersebut. Jadi dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa usia fosil adalah 152.277 tahun. Perhitungan usia fosil di atas melibatkan logaritma dan konsep waktu paruh atau half-life. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada masukan maupun saran dan pendapat lain, saya persilakan. Oke, dari kelompok lain, ada yang ingin menanggapi diskusi dari kelompok A? Kelompok B ya. Untuk kelompok C kurang lebih sama dengan presentasi yang telah disampaikan oleh Nanda. Kelompok C kurang lebih sama. Hasil Kelompok A juga sama, Bu. E sama, Bu. Kelompok Kelompok A, F kelompok juga, E. Bu. Ya, berarti hampir semua sama. Jadi ini masalah tentang fosil tadi ya, yang kita bahas di awal, di pendahuluan. Salah satu manfaat kita mempelajari logaritma. Sifatnya diterapkan di sini. Jadi ini kalian cari nilai dari logaritmanya terlebih dahulu. Bisa dipahami ya. Jadi ini salah satu manfaatnya. Siapa tahu kalian nanti mau jadi arkeolog atau sebagai ilmuwan kan, sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Oke, lanjut. Karena tidak ada masalah, kita lanjut ke kegiatan 2. Untuk kegiatan 2 ya silakan dulu di stop sharingnya, Nanda. Kegiatan 2, siapa yang ingin mempresentasikan? Kita ambil dari kelompok lain. Biar Saya, Bu. Saja. Saya. Oke, Cokorda Uparani. Silakan share screen, Cok. Baik, saya akan presentasikan kegiatan 2 yang didapat dari kelompok A. Yang pertama adalah pengertian logaritma. Seperti yang teman-teman tahu, A log B sama dengan M, jadi A log A pangkat M sama dengan B. Lalu ada juga sifat-sifat pokok logaritma. Untuk sifat logaritma yang lain, kita coba menyelidiki bersama. Di sini ada A log B sama dengan M. Jadi B sama dengan seperti yang ditulis di atas, B sama dengan A pangkat N. Lalu A log C sama dengan N, berarti C sama dengan A pangkat N. Untuk operasi logaritma yang pertama, yang nomor A, untuk bentuk A log C. Untuk menentukan sifat logaritma di atas, kalikan persamaan 2 dan 3, yaitu B dikali dengan C sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N. Dari bentuk di atas, kita menggunakan sifat pokok logaritma. Menjadi A log B kali C sama dengan A log A pangkat M plus N. A log BC sama dengan M plus N dikali A log A. Karena A log hasilnya 1, berarti M plus N dikali 1 adalah M plus N. A log BC sama dengan M plus N. A log BC sama dengan A log B plus A log C. Kesimpulan yang diperoleh dari sifat tersebut adalah A log BC sama dengan A log B plus A log C. Ada yang ingin menanggapi dari kelompok lain? Ini presentasi dari kelompok A ya. Saya ingin menanggapi, Bu Guru. Oh ya, silakan Intan dari kelompok C. Untuk bentuk A log B kali C, sebenarnya cara dari kelompok A atau pemaparan dari kelompok A sudah benar, tapi ada satu hal yang sedikit rumpang. Jadi bisa kita lihat bareng-bareng. Yang di bagian soal pertama, untuk menentukan sifat logaritma di atas, kalikan persamaan 2 dan 3. Jadi kan saya menambahkan sedikit saja. Jadi kan kalau di sana basis numerusnya sudah sama. Saya ulangi, basisnya sudah sama, yaitu basis A dengan numerus M dan N. Jadi kalau basisnya sudah sama, kita bisa buat A pangkat M dikali N. Seperti itu. Saya ulangi, A pangkat M ditambah N. Jadi itu saja yang kurang lagi dikit. Ini bagian B kali C sama dengan A pangkat M kali A pangkat N. Harusnya ini bisa kita rubah dahulu gitu. Ya. Menjadi A pangkat M plus N. Sesuai dengan sifat eksponen. Ya. Sedangkan langkahnya sudah sama. Langkah bagian ini sudah. Berarti kesimpulannya diperoleh sama A log BC sama dengan A log B ditambah A log C. Ya, Intan. Sama, Bu Guru. Oke, dari kelompok lain ada lagi, itu dari kelompok C katanya seperti itu. Bagaimana dari kelompok A, bisa dipahami? Siap, bisa Bu. Nah, ya masih ada satu katanya rumpang di sini langkahnya. Ya benar sekali. Kelompok lain bagaimana?
Ada yang ingin menanggapi? Kelompok B sama kelompok A. Ya. Kita lanjut berarti ke bagian sifat yang kedua, Cok. Silahkan dipresentasikan lagi. Jadi sifat yang kedua adalah bentuk A log B per C. Untuk bentuk tersebut, kita membagi persamaan 2 dan persamaan 3. Tadi persamaan 2-nya adalah A pangkat M dan persamaan 3-nya adalah A pangkat N. Jadi A log BC sama dengan A pangkat M per A pangkat N. Jadi BC sama dengan A pangkat M per A pangkat N. Atau bisa ditulis A pangkat M kurang N. Selanjutnya, A log BC sama dengan A log A pangkat M kurang N. A log B per C sama dengan M kurang N dikali A log A. A log A adalah 1, jadi M kurang N dikali 1 sama dengan M kurang N. A log B per C sama dengan M kurang N. Nilai M dan N tadi adalah A log B dan A log C. Jadi kesimpulannya, A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Oke. Ada yang ingin menanggapi untuk bentuk yang kedua ini? Ini Bu lihat sudah lebih lengkap ya langkahnya. Bagaimana dari kelompok lain? Kelompok E sama, Bu. Kelompok C sama, Bu Guru. Oke, berarti sudah sama. Lanjut ke bagian C, bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga adalah A log B pangkat C. Untuk bentuk di atas, kita ubah B pangkat C ke dalam bentuk perkalian. Yaitu B pangkat C sama dengan B kali B kali B sebanyak C. Dari bentuk tersebut, kita dapat mendapat bahwa A log B pangkat C sama dengan A log B kali B kali B sebanyak C. Atau dapat ditulis menggunakan penjumlahan menjadi A log B pangkat C sama dengan A log B ditambah A log B ditambah A log B sebanyak C. Jadi dapat disimpulkan A log B pangkat C sama dengan C kali A log B. Oke, itu bagian C, bentuk dari A log B pangkat C. Jadi sesuai petunjuknya sudah dirubah ke dalam bentuk perkalian ya. Selanjutnya menggunakan bentuk A. Jadi ini diturunkan dari sifat yang pertama ya. Diperoleh A log B pangkat C sama dengan C kali A log B. Yang lain semua seperti ini? Apa ada yang mempunyai tanggapan berbeda? Kelompok G sama. Kelompok C Kelompok F sama, Bu. Berarti sudah sebagian semua sama ya? Sudah semua sama? Sama. Berarti kita masuk ke bentuk yang keempat sekarang. Bentuk keempat, A log B. Untuk menentukan sifat logaritma di atas, kita bisa menggunakan A pangkat M sama dengan B. Atau C log A pangkat M sama dengan C log B. Untuk bentuk ini, kita dapat membawa M ke depan menjadi M dikali C log A sama dengan C log B. Kita cari M dengan memindahkan C log A ke ruas kanan. M sama dengan C log B per C log A. A log B sama dengan C log B per C log A. Kesimpulannya adalah A log B sama dengan C log B per C log A. Oke. Yang tadi ini dirubah ke depan. Itu sifat yang mana, Cok, yang digunakan? Yang bentuk C, Bu, yang tadi. Bentuk C, berarti turunan Ya, kita terapkan turunan dari sifat bentuk yang C untuk dapat sifat yang mendapatkan D. Ya. yang D. Sehingga kesimpulannya A log B sama dengan C log B per C log A. A. Ya. Yang lain bagaimana? Dari langkah-langkahnya ada masalah? Untuk kelompok C kurang lebih sama dengan kelompok A, Bu Guru. Berarti sudah jelas ya? Yang lain juga? Oke, yang terakhir dulu untuk yang kegiatan 2, bagian E-nya. Jadi yang terakhir, selain sifat-sifat yang sudah ada di persamaan A, B, dan C tadi, masih ada beberapa sifat yang lain. Salah satunya adalah A log B dikali A log C sama dengan A log C dengan cara mencoret bagian B-nya itu. Dengan syarat B tidak sama dengan 1. Lalu yang kedua adalah bentuk A pangkat M log B pangkat N sama dengan N per M dikali A log B. Bentuk yang ketiga adalah A pangkat A log B
sama dengan B. Oke. Ada yang ingin menambahkan atau ingin menanggapi untuk jawaban nomor E sebelum Ibu tanggapi? Untuk yang lain? Kelompok E sama, Bu. Kelompok E sama. Kelompok G sama, Bu. Kelompok C juga sama. Kelompok Oke. F sama, Bu. Jadi semua hampir sama. Di sini Ibu tekankan, sebenarnya untuk memperoleh pembuktiannya ini, kita menggunakan sifat-sifat yang sudah kita peroleh dari A sampai D. Silahkan kalian coba untuk membuktikan kenapa A log B kali B log C sama dengan A log C. Bisa ya, nanti dicoba ya. Bisa? Bisa, Bu. Kira-kira? Bisa, oke. Dan B-nya tidak boleh dicoret. B-nya jadinya seperti apa? Silahkan kalian buktikan A log B kali B log C sama dengan A log C itu seperti apa pembuktiannya. Bukan dicoret. Dari sana kan kalian tahu. Paham ya? Baik, Bu. Ya. Paham. Ini juga sifat perpangkatan, hampir mirip dengan sifat yang nomor C. Ya, nanti kalian coba buktikan kenapa bisa seperti ini. Jadi kalian bisa lebih pahami. Untuk yang terakhir A pangkat A log B, nilainya lah B. Silahkan dibuktikan. Oke, itu untuk kegiatan 2, kalian menemukan kembali sifat-sifat operasi logaritma. Ya, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Enggak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok kelompok A ya, kelompok A atas presentasinya. Oke. Kita lanjut ke kesimpulan terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Yang ingin menampilkan kesimpulannya? Siapa? Saya, Bu Guru. Ya, Trisanti. Ya. Dari kelompok mana? Dari kelompok D. Kelompok D. Oke. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari kelompok D adalah sifat-sifat operasi logaritma ada 10. Dan untuk kesimpulan langkah-langkah menyelesaikannya, yang pertama, identifikasilah sifat-sifat logaritma yang dapat digunakan pada soal, lalu pilih sifat-sifat logaritma yang sesuai dengan soal, dan kerjakan soal tersebut dengan proses yang benar. Sekian kesimpulan dari kelompok D. Terima kasih. Tanggapan dari kelompok lain? Yang memiliki kesimpulan berbeda boleh ditampilkan. Ada? Kelompok B kurang lebih sama. Kelompok B kurang lebih sama. Kelompok C kurang lebih sama. Kelompok A juga sama, Bu. Oke. Kelompok G juga. Oke, boleh stop sharing dulu, Trisanti. Baik, Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk kesimpulan yang diberikan oleh kelompok D. Bagus sekali ya. Dia kesimpulannya sifat-sifat operasi logaritma itu ada 7 yang kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Sudah kita buktikan bagaimana untuk menemukan sifat-sifat ini. Dan untuk langkah-langkahnya, yang pertama, kita perlu identifikasi masalah yang diberikan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita tentukan sifat-sifat yang dapat digunakan. Baru kita selesaikan masalah yang diberikan dengan menerapkan sifat-sifat tadi pada operasi yang sesuai. Jadi baru kita menemukan hasilnya. Bisa dipahami dengan baik untuk pertemuan kali ini? Bisa. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke, kita masuk ke sesi terakhir. Kita mulai dengan refleksi. Apa sih yang kalian pelajari hari ini? Apa yang belum dipahami, apa yang sudah dipahami, dan apa yang menarik dari pembelajaran kita hari ini? Yo, siapa yang ingin menyampaikan refleksinya? Saya, Bu. Ya, Angelika? Jadi, apa saja yang dipelajari pada Zoom meeting hari ini? Jadi pembahasan hari ini kita membahas tentang materi pada LKPD, di mana di sana ada definisi umum logaritma, sifat-sifat logaritma, dan bagaimana penyelesaian operasi dasar logaritma, dan bagaimana menyelesaikan persoalan logaritma yang dimasukkan pada soal cerita atau persoalan kehidupan sehari-hari. Oke. Apa yang menarik kalau dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang ingin menyampaikan
Saya, Bu. Ya, Dewayu. Menurut saya, yang menarik pada pembelajaran kali ini adalah pada kegiatan 1 dan 2. Karena pada Ya. kegiatan tersebut kita dapat berpikir lebih kritis dan pada problem statement kegiatan 1 terdapat fosil dan terdapat istilah-istilah kimia. Ya, bagus sekali. Ini itu refleksi kita hari ini, benar sekali kita sudah mempelajari tentang dari awal sebenarnya pertemuan minggu lalu, lanjutannya sekarang pengertian logaritma, sifat-sifatnya yang kemarin hanya kita pelajari sifat dasarnya saja, sekarang sudah ditambah dengan sifat-sifat operasi logaritma. Penyelesaian masalahnya yang sudah kita masuk ke permasalahan yang kontekstual sehingga lebih menarik untuk dipelajari. Oke, itu untuk refleksi kita hari ini. Selanjutnya Ibu informasikan untuk tugas mandiri. Kalian bisa cek di PowerPoint yang Ibu sematkan di Indonesia Learning, ya. Selanjutnya untuk tesnya, karena kemarin Ibu adakan pre-test, berarti ada post-test. Untuk post-testnya, silahkan kalian cek di Indonesia Learning, nanti kita buka bersamaan, kita kerjakan bersama-sama pukul 3 sore ya. Waktunya 30 menit, berarti Ibu tutup pukul 3:30, jam setengah 4 sore. Bisa? Dipahami? Bisa, Bu. Sepakati, Bu. oke. Bisa, Bu. Sebelum itu ada pertanyaan tidak? Sebelum Ibu akhiri, Ibu tutup semua pembelajaran hari ini. Masih ada pertanyaan? Oke, jika tidak, mari kita tutup. Karena tadi dibuka dengan doa, kita tutup dengan doa lagi. Rama, silahkan dipimpin teman-temannya. Sebelum menyelesaikan pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa lagi terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Untuk hari ini sudah berjalan dengan baik pembelajarannya. Kegiatan juga lancar. Terima kasih atas partisipasi kalian pada pertemuan kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Apa yang harus kita ingat selalu? 3M. Oh iya, apa saja 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Supaya kita terhindar dari virus dan tetap sehat. Ya, semoga cepat ini berlalu sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara luring. Ya. Oke, kita akhiri. Ibu tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Selamat siang. Om. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.